Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kali ini Pak Edarwan. Apa yang menjadi kekurangan dan kendala dalam pengembangan industri pariwisata di Lampung? Terima kasih Mas Widodo. Terima kasih. Layaknya satu konsep pengembangan destinasi itu tentunya dukungan infrastruktur, kemudian bagaimana SDM. Nah, oleh karena itu menurut kami bahwa peningkatan kualitas SDM, terutama masyarakat, oke, kalau untuk pelaku pariwisata seperti hotel dan destinasi, saya yakin itu memang sudah tetap akan menjadi prioritas. Tapi yang mungkin yang jadi persoalan yang masyarakat sekitarnya, Mas. Nah, oleh karena itu, yang menurut kami yang kami rasakan sekarang ini adalah masyarakat di sekitarnya. Nah, oleh karena itu langkah-langkah yang kita lakukan, kita sekarang sedang membangun kerjasama dengan perguruan tinggi untuk bisa bagaimana memberikan pendampingan seperti Mas Yayan sampaikan tadi, pendampingan apakah dengan program Belajar Merdeka, apakah dengan program PKL, untuk bisa berkolaborasi dengan masyarakat, diajarkan bagaimana sabta pesona, Mas, bisa menerima, menyambut. Nah, kemudian tentunya juga dengan asosiasi-asosiasi kita berkolaborasi, karena pendekatan di kepariwisataan ini tanpa pendekatan kolaborasi atau yang dikenal dengan pentahelix ya, melibatkan berbagai macam stakeholder untuk bisa membangun satu destinasi atau membangun kepariwisataan, itu adalah satu hal yang mutlak. Pak Edarwan, kemudian untuk Kang Yayan nih, bagaimana optimisme Apindo mengenai pemulihan ekonomi Lampung pasca pandemi? Kami selalu berusaha untuk menanamkan yang namanya optimisme dan melihat harapan. Ya, bagaimanapun juga kita semua tahu, kita sadar bahwa betapa sulitnya tantangan yang harus kita lalui. Tentu bagaimana untuk membangun untuk pemulihan ini, kita senantiasa melihat dan membangun yang namanya semangat untuk terus bisa melakukan yang namanya adaptasi terhadap perubahan. Kemudian juga kita juga dengan teman-teman baik itu pelaku usaha, UMKM, untuk senantiasa didorong melakukan berbagai macam inovasi, terobosan-terobosan baik itu produk, services, pricing dan lain sebagainya. Kemudian juga bagaimana kita dituntut untuk senantiasa untuk menciptakan yang namanya kolaborasi semua pihak, baik itu pemerintahan, pelaku usaha, baik itu di tingkat daerah sampai ke tingkat pusat maupun tingkat global. Demikian. Kemudian untuk Kurnia Adi Putra dari Gojek, optimisme seperti apa yang dibangun oleh Gojek untuk menghadapi 2022, apa hal-hal yang sudah dan akan dilakukan oleh manajemen manajemen Gojek? Oke, terima kasih Mas Widodo. Untuk antisipasinya adalah yang pertama, kita tetap optimis ya Mas, dalam masa pandemik ini kita tetap optimis bahwa semua sektor itu akan tetap membaik di tahun 2022 gitu ya. Dan apa yang akan kita lakukan adalah yang pertama, kita akan terus menjalankan program kita seperti Kompak. Dan yang kedua juga kita akan terus mendalami program kita yaitu Bangkit bersama Gotoko gitu ya, Goto gitu. Jadi itu harapannya yang kita akan terus jalankan di tahun 2022 sehingga menciptakan ekosistem yang sangat valid untuk UMKM yang ada di Bandar Lampung, terutama di Lampung ya Mas. Oke, terima kasih Pak Adi. Kemudian untuk Pak Danarto, seperti apa optimisme bisnis perhotelan di Lampung pasca pandemi? Baik, terima kasih Pak Widodo. Jadi sebelum saya menjawab, saya tadi sangat setuju dengan yang disampaikan Pak Edar Pak ya, masalah infrastruktur dan tanggapan masyarakat di dunia pariwisata. Jadi begini Pak, tamu-tamu kami di hotel Pak ya, mereka kadang-kadang datang baik dari Palembang atau dari Jakarta itu datang ke Lampung karena
tujuannya memang mau ke wisata Pak ya. Tapi hanya satu tempat aja Pak. Nah makanya kan di 2022 besok nanti saya memang berencana membuat semacam buku Pak ya. Buku, jadi akan kami berikan cuma-cuma kepada wisatawan yang datang, bahwa di Lampung nggak cuma Paha banget lah gitu Pak ya, bisa kemana-mana ya. Itu, nah yang jadi masalah yang sekarang yang ada adalah akses Pak ke sana, terus arah petunjuk jalan maupun masalah kuliner itu menurut saya yang perlu ditingkatkan ya. Mungkin Pak Ayan juga Pak ya. Jadi selain itu kalau kita beberapa kemarin ya sebelum saya bikin buku tuh kami Pak kesini enak, kesini bagus, tapi sampai sana, waduh Pak kok sampai sana kita nggak bisa makan, kita kok jalannya lumayan kurang bagus seperti itu Pak. Nah itu jadi saat kalau kami sih menghadapi 2022 memang optimis Pak ya, terutama untuk Lampung itu terutama waktu di Sumatera itu sudah mulai terkenal sebagai tujuan wisata. Nah itu yang harus saya tingkatkan Pak. Jadi saya ingin sekali kolaborasi ya dari pihak pemerintah maupun dari pihak UMKM sebisa mungkin itu daerah-daerah wisata itu bisa dikembangkan lagi, tingkatkan lagi, terutama infrastrukturnya. Nah di sini nanti kami pun pede Pak, pede untuk menyampaikan ke tamu-tamu saya bahwa kesini. Jadi enak lah gitu Pak, bisa gitu ya, gitu Pak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Danarto, terima kasih Kang Yayan, terima kasih Pak Edarwan, terima kasih juga Pak Kurniawan dari Gojek Lampung. Pemulihan dan peningkatan ekonomi pasca pandemi bukan hanya pekerjaan 1-2 pihak, tetapi pekerjaan seluruh elemen bangsa. Melalui semangat kolaborasi UMKM dan pariwisata Lampung, kebangkitan ekonomi berbasis pemerataan bukan hanya impian belaka. Dari Sumatera, semangat kebangkitan ekonomi perlu digerakkan untuk Indonesia. Sampai jumpa di Lampung Economic Outlook selanjutnya. Salam.